Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah Pak. baik. Alhamdulillah jika baik semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kali ini silakan Mas Fikza sebagai ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Persiapan berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah semangat belajar kalian ya anak-anak. Oke, siapa? Siap. Siapa? Ya, Siapa? 1, 2, 3. Indonesia. skip. Ya, tepuk tangan semua. Ya, sekarang Bapak akan presensi dahulu. Apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah jika hadir semua. Hadir semua, Pak. Anak-anak, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin mengenai bangun datar. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi berbagai bangun datar di lingkungan sekitar, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat bangun datar, siswa mampu memahami rumus-rumus bangun datar, dan siswa mampu merepresentasikan hasil diskusi dengan baik. Nah, setelah anak-anak mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini, ada keterkaitannya loh materi bangun datar dengan kehidupan sehari. Ada yang tahu? Apa, Pak? Apa, Pak? Tidak tahu, Pak. Ya, Pak. Apa, Pak? Ya, baiklah. Dengan anak-anak mempelajari bangun datar dengan baik, salah satu contohnya adalah anak-anak akan bisa mengetahui bentuk dasar yang digunakan dalam pembuatan benda-benda yang ada di sekitar kita, yang membuat imajinasi atau kemampuan anak-anak dalam menganalisis benda semakin baik. Mungkin yang mau menjadi pengrajin kayu, untuk membuat suatu karya yang unik dan indah, tentunya perlu dibuat melalui bentuk-bentuk dasar terlebih dahulu, kan? Begitu, anak-anak. Oh, begitu ya, gitu. Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Gitu Mulai paham, ya, Pak. Mulai ada Pak. pandangan, Pak. Punya mebel, Pak. Ya, oh ya, anak-anak, tugas yang Bapak berikan minggu lalu apakah sudah dikumpulkan di Google Classroom? Lu ada tugas, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oh, ya udah, Pak. Pak, Udah. sudah, siap, Pak. Sudah, Pak. Selesai. Udah, Pak. Ya, baiklah. Alhamdulillah jika sudah semua. Anak-anak, setelah mengerjakan tugas yang Bapak berikan terkait benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian, Bapak akan memberikan sedikit pemanasan supaya materi bangun datar yang Bapak sampaikan tertanam di ingatan kalian. Baik, Bapak akan menayangkan gambar di PPT. Sebentar ya, anak-anak. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Mana belum terlihat? Oh ya udah. Sudah muncul, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Bangun Sudah, Pak. datar. Gambar kantin ya, Pak ya? Nah, setelah melihat gambar, ayo kita coba analisis beberapa objek yang ada di gambar tersebut. Anak-anak, siapa yang bisa menebak benda apa yang ada di gambar tersebut dan sebutkan rumus Saya, Pak. yang bisa menjawab, Bapak kasih hadiah loh. Saya, Pak. Saya. Saya, Pak. Saya. Ya, Deva, silakan menjawab. Nah, kok Deva? Loh. Pak, lah kok Deva yang ditunjuk? Padahal kan saya duluan yang mengangkat tangan. Pokoknya harus saya, Pak. Harus saya yang jawab. Deva? Audionya. Oh, Devanya. Sorry, maaf Pak. Ya. Yunus kok gitu sih Pak? Kan saya yang ditunjuk sama Bapak. Kok tapi Yunus yang main nyerobot? Enggak. Pokoknya saya duluan, enggak. Pokoknya saya. Deva dulu, Pak, itu Pak tadi, Pak. Iya Pak, saya dulu Pak. Bapak ada 2 hadiah kok. Jadi setelah Deva jawab, terus Yunus ya yang jawab. Oke. Bisa jawab Pak? Saya Baiklah, sekarang, Pak. Ya Deva, silakan jawab.
ada benda apa pada gambar tersebut? Oke Pak, jadi di situ ada meja Pak dengan bentuk persegi panjang dan rumusnya itu untuk keliling 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar dan rumus luasnya itu sisi kali sisi Pak. Bagus sekali jawaban dari Deva. Tapi kurang sedikit lagi udah benar semua. Ada yang mau bantu Deva membenarkan jawabannya? Saya, Pak. Ya, silakan Zain. Apa kira-kira yang kurang dari jawaban dari Deva? Itu Pak, rumus luasnya untuk persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang giliran Yunus untuk menjawabnya. Baik Pak, jadi pada gambar tersebut saya menemukan benda berbentuk segitiga, yaitu berbentuk segitiga pada kayu penyangga atap Pak. Untuk rumus keliling yaitu sisi A plus sisi B plus sisi C segitiga, dan untuk rumus luasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi Pak. Ya, betul sekali. Tepuk tangan anak-anak. Nah, sepertinya anak-anak sudah pintar semua. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dengan anggota tiap kelompoknya antara 3 sampai 5 orang. Bapak sudah tentukan anggota tiap kelompoknya. Silakan anak-anak chat pada grup WA ya. Oke, Pak. Baik Pak. Oh iya Pak, mohon maaf sebelumnya. Untuk sistematika pengerjaan tugas kelompoknya bagaimana ya Pak? Oh iya, Bapak hampir kelupaan. Nah, untuk sistematikanya, nanti Bapak akan berikan sebuah gambar di mana tiap kelompoknya nanti mengidentifikasi benda apa saja yang ada pada gambar tersebut. Kemudian, kelompok tentukan termasuk bentuk apa itu dan rumus apa yang digunakan. Nah, setelah selesai, nanti perwakilan kelompok mempresentasikan secara bergantian tentang apa yang telah ditemukan tadinya pada gambar tersebut. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oh ya, pembelajaran kali ini kita alihkan ke grup WA terlebih dahulu ya. Namun tetap on cam pada Google Meet untuk Bapak pantau. Apabila ada yang perlu ditanyakan, nanti anak-anak silakan bertanya pada grup WA ya. Semangat anak-anak. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik Pak. Oke Pak, baik. Skip. Ya, baik anak-anak, waktu sudah habis. Nah, setelah kalian berdiskusi di grup, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil yang telah didapatkan tadi, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Bentar, Bapak tunjukkan gambar dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 bukan Nyatra ya Pak? Iya. Sama saya. Saya Pak Trai Trai. sama Zain. Silakan perwakilan. Saya Trai. Baik Pak, pada kelompok 1 yang mendapatkan gambar ruang tamu dan kami ditugaskan untuk mencari benda berbentuk persegi. Setelah kami cari-cari, kami menemukan lukisan yang berbentuk persegi. Untuk rumus keliling perseginya 4 kali sisi. Jadi semisal lukisan tersebut panjang tiap sisinya adalah 30 cm, berarti keliling perseginya adalah 4 kali 30, yang hasilnya sama dengan 120 cm. Sedangkan untuk menghitung luas persegi, menggunakan rumus sisi kali sisi yang berarti 30 kali 30, yang hasilnya sama dengan 900 cm, Pak. Wah, Ya. bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1, teman-teman. Ya, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Nah, baik Pak. Untuk kelompok 2 sendiri mendapatkan gambar taman, di mana pada taman kami menemukan banyak benda yang berbentuk persegi, antara lain ada kayu, kasur, pintu, dan ubin. Dikarenakan terdapat banyak benda, kami memilih ubin untuk kami permisalkan dalam menghitung. Rumus yang digunakan untuk menghitung keliling adalah 2 kali panjang
plus atau tambah 2 kali lebar dengan panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Jadi keliling ubin tersebut adalah 2 kali 30 ditambah 2 kali 20 sama dengan 100 cm. Sedangkan untuk lebarnya menggunakan rumus panjang kali lebar sama dengan 30 kali 20 sama dengan 600 cm. Seperti itu, Pak. Ya, hebat sekali. Teman-teman, dari kelompok 2 menemukan banyak benda berbentuk persegi panjang. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, teman-teman. Ya, kemudian silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Deva, Pak, Yang Deva. presentasi atau kamu? Saya ya, yang presentasi. Baik, Pak. Jadi saya Deva, perwakilan dari kelompok 3. Kami itu mendapatkan gambar pasar dan kami ditugaskan untuk menemukan benda berbentuk segitiga, Pak. Itu di atas gangnya itu, Pak. Itu setelah kami diskusikan dengan kelompok kami menemukan bentuk segitiga yaitu pada atap gapura dan atap pasar. Rumus yang digunakan untuk menghitung benda tersebut adalah sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Semisal pada atap tersebut sisi A dan sisi C adalah 100 cm, sedangkan sisi C adalah 80 cm, maka atap tersebut memiliki keliling 100 ditambah 100 ditambah 80. Jadi totalnya ada 280 cm, Pak. Sedangkan untuk menghitung luasnya menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi per 2. Itu semisal tingginya 80 cm dan alasnya adalah sisi C sama dengan 80 cm, maka luasnya adalah setengah dikali 80 dikali 80. Jadi total luasnya adalah 320 cm, Pak. Ya, bagus sekali. Baik anak-anak, setiap perwakilan kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Saya, Pak, ada, Pak. Ya, baik Fikza, silakan bertanya. Setelah saya diskusi tadi, saya jadi timbul pertanyaan gitu. Apakah setiap benda di bumi ini itu memiliki bentuk dasar dan bangun datar gitu, Pak? Dan apakah rumus-rumus yang digunakan itu selalu sama, Pak? Wah, pertanyaan yang bagus dari Fikza. Teman-teman, adakah yang mau menjawab pertanyaan dari Fikza? Saya, Pak. Ya, silakan, Binti. Jawabannya, ya, setiap benda di bumi ini pasti memiliki bentuk dasar dari bangun datar yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk rumusnya, maaf Pak, saya masih belum terlalu paham. Ya, bagus jawaban dari Binti. Baik, Bapak akan teruskan jawaban dari Binti. Untuk rumus yang digunakan menghitung benda-benda yang di sekeliling kita disesuaikan dengan bentuknya tentunya. Dengan angka yang berbeda, yang disesuaikan dengan panjang dan lebarnya. Dan banyak variasi yang digunakan untuk menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti gambar bentuk rumah, yaitu variasi rumus dari persegi dan segitiga, dan sebagainya. Paham anak-anak? Oke, paham, Pak, paham, Pak. Ya, Jadi bervariasi. baik, sepertinya cukup sampai di sini saja pembelajaran kali ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan atau kesan tentang pelajaran hari ini? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Try. Apa yang ingin disampaikan? Jadi begini teman-teman, pada pembelajaran kali ini sangatlah seru. Kita bisa mengeksplor tempat-tempat dan menemukan benda beserta rumusnya secara bersama-sama. Intinya seru lah. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Try. Dan Bapak berikan sedikit kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini, bahwa memahami bentuk-bentuk bangun datar sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Dikarenakan dengan kita memahami bentuk bangun datar, kita akan mengetahui bentuk apa yang cocok digunakan untuk membuat sesuatu dan mengetahui bentuk apa yang digunakan dalam membuat benda-benda di sekeliling kita. Baik, Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Silakan Wakil Ketua kelas untuk menyiapkan doanya. Yunus, Baik, Pak. Pak. Ya, baik, Pak. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Semangat anak-anak. Pak. Semangat, Pak. Arigato.